wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana hubungannya dengan suami baik? Alhamdulillah. Gimana hubungannya dengan mertua baik? Alhamdulillah. Lebih baik sama mertua laki-laki atau sama mertua yang perempuan ibu? Coba. Perempuan. Oh luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Kalau ibu lebih baik sama mertua laki-laki atau lebih baik sama mertua perempuan? Kedua-duanya juga baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa. Alhamdulillah Bu, rezeki kalau punya hubungan yang baik sama mertua. Tapi gak semua orang punya rezeki seperti itu. Ada juga tantangan-tantangannya, ternyata untuk deket sama mertua itu gak gampang ya. Padahal kita udah jadi anak mantunya loh. Nah dalam pandangan Islam tuh sebenarnya bagaimana sih? Makanya hari ini insya Allah kita akan membahas seputar aku kesayangan ibu mertuaku. Sebelum kita belajar bersama dengan Habib Utsman, Habib Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Insya Allah ada-ada aja ya videonya ya. Bener gak sih Ustadz Syam, katanya kalau ngerebut hati calon mertua tuh lebih susah daripada merebut hati calon suami. Bener apa enggak? Beda-beda. Nah lalu bagaimana caranya supaya kita bisa deket dan disayang sama ibu mertua tanpa kesannya tuh pencitraan. Tanpa kita diomongin sama ipar-ipar yang lain gitu ya. Jangan ketawa Ustadz, mohon dijawab aja Ustadz, silahkan. Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca surah Al-Fussilat ayat 34-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bahkan kalau dikatakan benarkah merebut hati calon mertua itu susah, maka memang ada pesan dari Imam Al-Ghazali bahwa calon mertua jangan serta-merta memberikan anaknya kepada orang yang baru kau kenali. Artinya memang benar-benar harus ada spesifikasinya. Sehingga kalau dikatakan susah merebut hatinya calon mertua, jawabannya betul susah. Karena mertua yang cerdas tidak akan serta-merta memberikan anaknya kepada orang baru. Mesti dilihat dulu, ini orang gimana bibit bebet bobotnya, gimana sholatnya, gimana akhlaknya. Ya kali ada orang tua yang telah melahirkan anaknya, membesarkan anaknya, mendidik anaknya, serta-merta aja ngasih kepada orang lain. Tidak, tentu saja si calon mertua akan memperhatikan dulu seperti apa calon menantunya. Lalu ternyata udah jadi, gimana cara merebutnya? Tidak ada satupun manusia yang tidak luluh dengan sedekah. Apa Bu? Sedekah. Subhanallah. Apa akhlak Nabi SAW yang paling menonjol? Yang paling menonjol adalah sedekahnya Rasulullah. Sehingga sedekah itu bukan hanya berbicara tentang uang. Senyuman itu adalah sedekah. Pasti orang luluh dengan senyuman. Dengan apa lagi sedekah? Akhlak yang mulia itu adalah sedekah. Tak ada satupun orang yang tak luluh dengan sedekah. Akhlak mulia yang kau tunjukkan, servis yang kau tunjukkan, senyuman yang kau tunjukkan, apalagi sedekah materi, mesti luluh manusia dengan sedekah. Jadi sebenarnya gak sulit, yang penting adalah baik aja. Bener. Baik aja kuncinya, nanti insya Allah juga hatinya akan lembut. Kullu ma'rufin sadaqah, segala kebaikan itu adalah sedekah. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
buat Ustadz Syamni luar biasa. Habib Utsman, kita mau belajar sama Habib nih Bib. Boleh, Bib, silakan. berbicara tentang mertua nih, alhamdulillah Ibu Karput deket sama mertua ya. Masya Allah. Lucu banget, kadang suka bikin video-videonya juga suka lucu-lucu banget. Nah, bener gak sih Bib, katanya kalau mertua itu kadang-kadang kalau punya anak laki ngerasa anaknya tuh diambil. Tapi sisi menantunya ini ngerasa aku kok belum diterima ya di dalam keluarga. Nah bagaimana supaya kehubungan dua-duanya itu bisa lebih baik dan lebih rukun Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ketika ada seorang orang tua ataupun mertua yang dikatakan dia merasa anaknya kerebut, anaknya dibawa, anaknya hilang, ataupun ada seorang mantu yang dimana dia ngerasa sebetulnya belum diterima di dalam keluarga pasangannya. Gimana caranya biar dua-duanya ini menjadi sebuah kerukunan dan kebaikan di dalamnya. Yang pertama, an-nikahu barakah wa isarahu ma'anah. Nikah itu penuh dengan keberkahan. Dan di dalamnya banyak daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya penuh dengan kebaikan. Kalau kamu miskin dikasih kaya sama Allah. Karena Allah yang maha kaya. Dan tentunya di dalam nikah ada kebaikan dan merupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua harus legowo, orang tua harus ikhlas. Walaupun dia rawat, dia didik 20 tahun, 18 tahun, 25 tahun atau 30 tahun dia jagain, anaknya diserahkan dikasih kepada calonnya. Maka ini adalah kebaikan dan keberkahan dan ini sunnahnya baginda Nabi Muhammad dan ini pahala yang besar. Jadi biarkan, ini udah qadarullah. Ini ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana seorang mantu belum mendapatkan sikap yang sempurna dari mertuanya, tetap perilaku baik, tetap hormati, tetap sayangi, tetap dekati, tetap bawa martabak. Oh, bawa martabak. Bawa makanan kalau pulang kerjanya. Atau bawa apapun yang bisa dibawa atau salat berjamaah bareng. Atau berusaha untuk cium tangan setiap harinya. Suka ataupun tidak suka, dialah orang tuamu ataupun mertuamu. Dan tentunya di sini peranan terpenting. Peranan siapa? Istri yang mendamaikan di antara keduanya. Jangan salah-salah bicara di antara keduanya. Dan tentunya di dalamnya berharap kebaikan di antara keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan kalimat-kalimat yang baik. Sampaikan yang baik. Janganlah engkau menyampaikan kata-kata yang tidak baik daripada suamimu ataupun orang tuamu sehingga menjadi ribut keduanya. Jadi istri ini juga memainkan peran yang penting nih ya. Betul. Gak boleh baperan dan juga pokoknya bicaranya yang positif-positif. Bikin nyaman orang tua, bikin nyaman mertua, bikin nyaman juga suaminya insya Allah. Nah Ustadz Maulana. Iya. Berbicara tentang ibu, anak, mantu, istri gitu ya. Kan kadang-kadang kalau istri tuh pengen dibelain sama suami. Ya enggak? Karena suami itu adalah dunianya gitu. Iya. Tapi gimana kalau suami yang gak mau ikut-ikutan ketika Afwan misalkan mertuanya ribut sama istrinya. Iya. Terus kayak gak mau takut bikin sakit hati istri, takut bikin sakit hati ibu kandungnya. Jadi mendingan diem aja. Itu gimana itu Ustadz? Saya nanya langsung aja. Oh. Ibu, Ya. kalau ibu bertengkar sama mertua, dibelain nggak sama suami? Enggak tahu, saya belum pernah. Gak pernah berantem, dibelain gak? Dibelain nggak? Belum pernah Belum apa? pernah juga. Belum pernah berantem? Oh, dibelain gak? Dibelain gak Bu? Kalau ibu dibelain Mertuanya gak? jauh di Sukabumi. Belain gak sama suami? Belum pernah. Belum pernah apa? Masalahnya takut pada dinonton Bukan. sama mertuanya di rumah. Ini artinya jamaah Islam itu indah mempraktekkan adab-adab dari guru-guru Islam itu indah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya. Menutupi aib namanya. Antara pencitraan sih. Jadi buat semuanya di rumah, kira-kira gimana nih?
Suami harus belain istri atau belain mertua? Nah gimana Mau tahu? itu? Gimana? Makanya jangan kemana-mana, kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.